Selamat pagi, warga belajar PKBM Bina Harapan Bangsa. Kembali lagi dengan saya Miss In pada mata pelajaran Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penelitian sosial, yaitu masih sama dengan topik-topik sebelumnya. Namun, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tahapan-tahapan yang ada pada penelitian sosial. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu tahap penulisan laporan. Nah, tahap persiapan ini merupakan tahap-tahap yang harus kita siapkan sebelum kita melaksanakan sebuah penelitian. Nah, ketika kita melaksanakan sebuah penelitian, kita berfokus kepada tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Jadi di sini kita menuliskan cara-cara apa saja yang akan kita gunakan saat meneliti di suatu penelitian. Dan yang terakhir yaitu tahap penulisan laporan itu merupakan hasil dari penelitian yang kita dapatkan di lapangan. Baik, kita menuju yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada berbagai macam topik atau subtema. Yang pertama, yang A itu memilih tema atau topik penelitian. Jadi apabila kalian ingin meneliti sebuah suatu kasus, jadi tentukan dulu tema atau topik penelitiannya. Itu bisa pada bidang bisnis, pada bidang kesehatan, pada bidang seperti COVID ya, kesehatan ya, pada bidang masyarakat seperti sosial, maupun pada bidang pendidikan. Kalian pilih dulu temanya, topiknya itu seperti apa, atau mungkin judul yang belum fix, kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua, melaksanakan studi pendahuluan. Jadi ketika kalian sudah saya ambilkan contoh temanya COVID-19 di daerah X. Dan lalu kalian melaksanakan studi pendahuluan. Jadi kalian itu sudah melakukan observasi kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira COVID yang terjadi itu seperti apa di daerah X? Apakah sangat berbahaya? Apakah tidak terlalu tinggi angkanya dan sebagainya? Jadi kalian sudah mengetahui permasalahan-permasalahannya apa saja di daerah X itu. Nah, yang kedua, setelah kalian mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi, kalian merumuskan masalahnya. Itu bisa satu, dua, sampai tiga masalah. Jadi apakah mungkin kendala pada nakesnya, pada dokternya, atau kendala pada peralatannya, obat-obatan, atau mungkin masyarakat sendiri yang susah untuk dihimbau agar tetap melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, membuat hipotesis jika menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berfokus pada angka. Sedangkan apabila kalian tidak ingin berfokus pada angka, kalian bisa menggunakan penelitian kualitatif yang mana peneliti itu meneliti suatu topik secara mendalam. Jadi apabila kalian ingin mengetahui kasus-kasus atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka COVID, nah itu bisa menyebabkan kualitatif. Jadi bisa juga faktornya sebagai kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya himbauan pemerintah dan sebagainya. Namun apabila kalian ingin membuat penelitian yang berfokus pada angka, jadi jumlah pasien COVID atau jumlah pasien COVID pada daerah X. Nah, kalau sudah data seperti itu, kalian mengujinya ke kuantitatif. Dengan membuat hipotesis itu adalah hasil sementara. Jadi perkiraan kalian saja. Jadi dikira-kira dan tidak harus pasti dan tidak harus benar. Nah, nanti hipotesis itu perkiraan kalian itu kalian uji dengan sebuah penelitian. Apakah perkiraan kalian itu benar ataupun salah. Jadi tidak apa-apa apabila perkiraan kalian itu salah dan tidak apa-apa juga apabila perkiraan kalian itu benar. Yang selanjutnya, menentukan metode atau pendekatan penelitian. Jadi setelah kalian menemukan topik, masalah, sudah membuat hipotesis, kalian menentukan metode. Jadi metodenya apa? Langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, menentukan variabel dan sumber data. Jadi kalian variabel itu uh, orang-orang yang bersangkutan pada sebuah penelitian. Nah, di sini variabelnya kalian mungkin masyarakat di desa X yang berfokus pada kecamatan ini. Nah, dan sumber datanya tuh kalian mendapatkan data sebuah penelitian itu dari mana? Apakah dari masyarakatnya, atau dari rumah sakitnya, atau dari nakesnya, atau dan sebagainya. Yang terakhir yaitu membuat instrumen penelitian atau bisa kita sebut sebagai pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner-kuesioner apa saja yang kalian butuhkan untuk mendapatkan suatu data. Jadi misalnya kalian
menuliskan pertanyaan A, bagaimana cara nakes merawat COVID, merawat pasien, atau bagaimana cara masyarakat setempat melaksanakan protokol kesehatan seperti itu. Jadi pertanyaan kalian itu bisa menjawab hasil dari penelitian kalian dan kalian mendapatkan data dari pertanyaan kalian. Baik, untuk tugas kalian, kalian silahkan membuat tahapan persiapan, contoh tahapan persiapan dari A sampai dengan G, itu kalian hanya membayangkan saja, tidak perlu langsung terjun ke lapangan, tapi kalian hanya membayangkan saja. Jadi kalian memilih suatu tema atau topik penelitian, atau seperti topiknya bisa jadi ke sekitar kalian yang simpel saja. Seperti halnya, oh ini mengapa PKBM itu didirikan? Karena permasalahannya mungkin banyak. Ada beberapa orang yang membutuhkan sekolah kejar paket karena ada faktor A, B, C, D, E seperti itu. Nah, rumusan masalahnya apa? Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kalian tanyakan kepada sumber datanya? Sumber data di sini kalian bisa mewawancarai kepala sekolah, guru, maupun teman-teman atau warga belajar juga bisa kalian wawancari. Tapi sekali lagi eh, itu bukan merupakan ini ya tahapan yang sesungguhnya, ya persiapannya sesungguhnya itu hanya karangan kalian saja. Jadi kalian tidak perlu terjun langsung ke lapangan, hanya karangan saja, dan jangan lupa untuk disubmit ke saya, dikumpulkan ke saya. Cukup sekian, terima kasih.